Bukankah indah, Pak, kalau kita ada salah satu yang meninggal di antara jamaah masjid, yang selalu terlontar komentarnya apa? Bapak ini yang meninggal, yang biasanya sholatnya di sebelah mana? Oh, di sebelah kanan. Bapak ini yang meninggal, yang biasanya sholatnya di sebelah mana? Di sebelah kiri. Bapak ini yang meninggal, yang biasanya sholatnya di sebelah tengah. Itu adalah kesaksian dan testimoni. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul. Kita, Pak, diberikan oleh Allah nikmat, bukan hanya bersaudara. Tapi kita juga diberikan kenikmatan untuk senantiasa menjadi saudara. Senantiasa menghadap kepada Allah, kelingking kaki kita bertemu dengan kelingking kaki saudara kita, bahu kita bertemu dengan bahu saudara kita. Semoga itu senantiasa meredam segala pertikaian dan permusuhan yang ada di antara kita. Semoga Allah rahmati hati kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah itu selalu memiliki kesempurnaan untuk menjadikan kita tidak pernah putus. Bukankah kalau ada di antara manusia yang bermaksiat, dia berada di dalam kamarnya, dia menutup pintu kamarnya, lalu dia bermaksiat kepada Allah, Allah masih saja mengirimkan udara untuknya, supaya dia bernafas, supaya dia lega tenggorok, supaya lega paru-parunya. Padahal pada saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah. Karena begitu sempurnanya Allah untuk mengatur pada kehidupan manusia. Tidak ada celah, tidak ada aib di dalam pengaturan Allah. Makanya betul apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalaulah setiap manusia menyadari betapa detailnya Allah mengatur kehidupan manusia, maka tidak ada yang dirasakan manusia kecuali pasti menetes air mata. Karena hatinya melebur, saking begitu besarnya rasa cinta dia kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah sempurnanya Allah, Pak. Semua dihadirkan untuk memberikan kepada kita alasan bersyukur kepadanya. Engkau bermaksiat, udara tetap dikirim. Engkau bermaksiat mengambil harta yang haram, masih diberikan kepada engkau air yang mengalir, istri yang sehat, anak yang sehat. Ketika kita mendapatkan berbagai macam perkara yang Allah durhakai kita kerjakan, Allah pun masih menyempurnakan nikmatnya untuk kita, untuk memberikan penjelasan kepada kita. Selalu tidak ada kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Allah hadirkan orang di atas kita supaya kita senantiasa tidak sombong dan tidak jumawa pada hati kita. Allah hadirkan orang yang di bawah kita supaya kita senantiasa mampu bersyukur. Kalaupun ada di antara kita yang hari ini merasa sedang mendapatkan ujian, maka ujian kita ada orang yang lebih parah dan lebih buruk daripada ujian yang kita rasakan. Kalau ada di antara kita sedang merasakan kekecewaan, ada orang yang merasakan kekecewaan lebih besar daripada kita. Dan itulah yang menjadikan kita, orang beriman, tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Dan ingatlah, dari satu perenungan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, Allah kalau sudah memilih hati manusia di antara seluruh makhluknya, di antara indikator orang yang hatinya dipilih oleh Allah, orang itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ketika beliau sampai bengkak kakinya di dalam beliau sholat. Apakah saya tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Dan itulah seharusnya yang menjadi makna pada kehidupan kita. Mari kita syukuri kembali istri kita, mari kita syukuri kembali keluarga kita, mari kita syukuri kembali anak-anak kita. Mari kita syukuri kembali setiap harta yang ada pada diri kita. Bersyukur atas uang 2.000, bersyukur atas uang 500 yang ada di sebelah pintu mobil kita. Karena itulah yang memberi makna kembali pada kualitas kehidupan dengan kelapangan dan keberkahan. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah dan ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Kalau ibu-ibu saya tidak mungkin mengatakan yang saya cintai karena Allah, karena dicintai oleh suaminya. Kita tentunya sangat memahami betul. Doa itu merupakan bagian inti dari sebuah kebaikan. Bagian inti dari sebuah kemaslahatan. Bagian inti dari sebuah keberkahan itu akan kita peroleh dan kita dapatkan ketika kita senantiasa menempatkan doa, memprioritaskan doa,
dan menjadikan doa kita dipenuhi segala komponen supaya doa kita menjadi mustajab. Orang yang tidak memperhatikan doa berarti dia sedang berusaha menjauh dari kualitas hidupnya. Orang yang tidak memiliki perhatian terhadap ilmu pada setiap lantunan doa yang dia panjatkan, berarti dia sedang menghindari kebaikan demi kebaikan yang harusnya dia dapatkan pada kehidupan ketika seorang mukmin senantiasa melalaikan bagaimana eksistensi doa dalam kehidupan dia. Semua itu selalu ada kaitannya dengan doa dalam segala perkara. Bukankah kita mendapati ketika beliau ditolak keras oleh penduduk Taif, lalu beliau merasakan penderitaan ketika beliau diusir dari Taif, ketika anak-anak kecil itu melempari dengan batu. Maka ketika pilihan datang kepadanya dari satu malaikat, yaitu adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga gunung, untuk membalikkan gunung itu, Rasulullah lebih memilih doa, Pak, dengan mengatakan Allahumma firli qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ampuni ya Allah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu, dan sesungguhnya di antara keturunan-keturunan itu nanti ada yang beriman kepada Allah. Hari ini Taif, Pak, menjadi salah satu kawasan 100% muslim. Dan banyak jamaah umrah setelah perjalanan Makkah dan Madinah di dalam umrah, maka mereka istirahat sejenak untuk pergi ke Taif. Dan itu dari doa. Bukankah kita mendapati Imam Syafi'i sebelum beliau menjadi ulama besar, maka beliau senantiasa melazimi doa. Dan kalau Imam Syafi'i melazimi doa, maka Imam Syafi'i itu sembari minum zam-zam. Karena memang hobinya Imam Syafi'i itu minum zam-zam, Pak. Tidaklah beliau minum zam-zam kecuali adalah beliau senantiasa berdoa. Ada 3 permintaan yang selalu setia diminta sama Imam Syafi'i. Bersama dengan kebiasaan beliau minum zam-zam, ada 3 hal yang beliau lazimi. 1, beliau ingin menjadi pemanah yang handal. 2, beliau ingin menjadi sumber referensi dalam kehidupan agama. Dan yang ketiga, beliau ingin menjadi penduduk surga. Dan itu yang beliau selalu berdoa kalau minum zam-zam. Maka sesungguhnya Imam Syafi'i memberikan testimoni. Bukan ini sombong, tapi ini testimoni supaya kita tahu. Maka Imam Syafi'i berkata, kebiasaanku berdoa yang aku sertai dalam doaku dengan minum zam-zam, Allah mengabulkan. Aku menjadi pemanah. Tidaklah 10 panah aku targetkan, kecuali 10-10-nya kena pada target. Kalaupun meleset, hanya 1. Tidak pernah meleset lebih dari 1. Imam Syafi'i. Yang kedua, kalian tahu bagaimana keilmuanku dan aku menjadi sumber referensi bagi sebagian besar kaum muslimin. Hari ini, Pak, madhab yang paling banyak tersebar, madhabnya Syafi'i. Dan permintaan beliau yang ketiga itu apa? Permintaan beliau yang ketiga adalah beliau menjadi penduduk surga. Karena aku sudah mendapati 2 yang aku minta dikabulkan oleh Allah. Aku menjadi pemanah, aku menjadi sumber referensi bagi sebagian kaum muslimin untuk masalah-masalah agama mereka. Aku berharap 2 yang dikabulkan oleh Allah, berarti insya Allah semoga Allah mengabulkan permintaanku yang ketiga supaya aku menjadi penduduk surga. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita inti dalam segala perkara terletak pada doa. Makanya kita pernah menjumpai sebuah kisah nyata yang ditulis secara berantai di pesan WhatsApp. Ada seorang bapak didapatkan anaknya begitu mudah dibawa ke masjid. Kalaupun subuh dibawa ke masjid begitu gampang. Lalu ketika zuhur, asar, selalu berkumandang adzan di dalam rumahnya kecuali anaknya bersiap-siap. Ada yang bertanya kepada bapak itu, apa yang menjadi kunci anaknya begitu bersemangat untuk datang ke masjid? Maka bapak itu tidak menjawab teori apapun. Dia tidak menjawab teori parenting, dia tidak menjawab apapun kecuali dia menyampaikan satu. Aku senantiasa rutin untuk berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan sholat dan keturunanku juga menegakkan sholat. Dan ternyata itu kekuatan. Bagaimana anaknya senantiasa terikat dengan adzan dan terikat dengan tempat sholat. Itulah yang menjadikan kita paham. Inti semua kemaslahatan, inti semua kebaikan itu terletak kepada doa. Dan itulah yang menjadikan kita paham apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Aku tidak khawatir apabila doaku tidak dikabulkan. Tapi aku lebih khawatir kalau aku tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa. Innilah ahmilu hammal ijabah. Walakin ahmilu hammat doa. Aku tidak dikabulkan, tidak aku terlalu pedulikan, kata Umar.
Tapi yang lebih aku pedulikan adalah ketika aku tidak lagi memiliki niatan untuk berdoa. Jangan ada hari yang terlewat kecuali kita berdoa. Tidak ada satu waktu, terutama waktu-waktu yang mustajab, kecuali kita berdoa. Dan pernah diterangkan dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berdoa dari habis asar sampai maghrib. Saking begitu banyaknya hajat dan permintaan yang beliau sampaikan kepada Allah. Semoga kita tahu betul inilah pentingnya doa pada lintas kehidupan kita. Kita akan membahas sekarang doa yang ke-8. Dan tentunya doa yang ke-8 adalah doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Ya. Doa ini sangatlah istimewa. Karena doa ini merupakan doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada para sahabat, kepada orang yang beriman. Yaitu doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ini sebagian besar dari kita sudah hafal. Doa ini merupakan doa istimewa karena tertera pada 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Kekuatan doa ini apabila kita membacanya di waktu malam, lalu kita tidak sempat untuk melaksanakan qiyamul lail, maka siapapun yang membaca 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah, kalaupun dia terlewatkan sholat malamnya, pahala yang didapatkan ketika membaca 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah menempatkan dia pada pahala yang sama sebagaimana pahala yang sholat malam pada malam itu. Kalaupun dia terlewatkan ketika dia akhirnya membaca dengan doa ini. Doa ini tidak dibaca oleh Nabi. Doa ini deretannya tidak dibaca oleh Rasul. Tidak dibaca oleh para malaikat. Tetapi doa yang ada ketika kita mengucapkan Rabbana la tu'akhidna. Ini doa langsung dari sisinya Allah. Allah yang mengajari kita untuk berdoa dengan doa ini. Berarti keistimewaannya itu tambah besar. Kenapa? Karena doa yang redaksinya apabila turun langsung dari Allah, berarti keagungannya, dahsyatnya, tidak mampu dibandingkan dengan doa yang diucapkan manusia dari orang yang Allah pilih sekalipun. Karena apapun yang turun dari sisi Allah selalu lebih besar dan selalu lebih agung daripada apa yang turun pada kehidupan manusia. Kita sudah mempelajari kemarin deretan doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Kita memohon kepada Allah supaya kita tidak diberikan siksa gara-gara sifat lupa. Karena kita paham bahwasanya sifat lupa itu ada 3 kondisi. Ada yang datang dari syaitan, ada yang datang dari fitrah tabiah kita yang memang lupa manusia, dan ada yang ketiga ada lupa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lupa itu menjadi masalah yang cukup serius apabila kita tidak mengucapkan doa ini. Karena banyak orang lupa. Gara-gara istri lupa kebaikan suami, apa yang dilakukan istri? Dia akan kufur kepada suaminya. Marah-marah, mungkin dia membentak suaminya, tidak mampu khidmah. Dan itu dimulai dari penyakit lupa. Ketika dia lupa berapa besarnya kebaikan yang telah diberikan suami kepada dirinya. Lupa itu berbahaya. Makanya kita mendapatkan, kita berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Kadang-kadang kita lupa sama guru kita. Kadang-kadang kita lupa sama orang yang berbuat baik sama kita. Akhirnya ketika kita lupa terhadap kebaikan yang pernah diberikan orang itu kepada kita, menyebabkan persaudaraan kita pecah. Karena kita tidak lagi memiliki empati. Gara-gara kita lupa kita pernah ditolong olehnya. Dan itulah yang menjadikan kita kemarin membahas. Lupa itu jangan dianggap biasa. Karena banyak lupa yang menyebabkan banyak kesalahan dan banyak dosa. Kita kemudian juga telah membahas Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Di doa itu kita memohon kepada Allah supaya kita tidak memiliki sifat sebagaimana sifatnya Yahudi dan Nasara. Yahudi mereka adalah orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan. Orang Nasara berlebih-lebihan di dalam menjalankan kehidupan tetapi tidak memakai ilmu. Makanya ketika kita berdoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, kita berdoa, ya Allah, jangan sampai sifat saya sebagaimana Yahudi. Ngerti ilmunya tapi lebah di dalam mengamalkan. Tapi jangan sebagaimana orang Nasara
ketika menjalankan agama ekstrim, berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan petunjuk, justru menyulitkan kehidupan mereka sendiri pada satu aturan yang sebenarnya aturan itu tidak turun dari Allah. Karena zat yang paling menginginkan kemudahan itu adalah Allah. Sekarang mari kita bahas yang ke-8. Maka pada surat Al-Baqarah 286, pada Rabbana yang ke-8 adalah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah pelindung bagi kami. Maka tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir kepada Allah. Doa ini memberikan kepada kita beberapa faedah penting. Karena doa ini adalah turun dari sisi Allah. Doa ini merupakan doa yang langsung diajari oleh Allah untuk kita lisankan di dalam bibir kita, untuk kita basahi lisan kita ketika kita mengucapkan doa ini. Yang pertama, poin yang ada pada surat Al-Baqarah 286 adalah kita kalau berdoa dengan doa ini sebenarnya Pak, memohon kepada Allah supaya kita tidak diberikan ujian di mana sifat dan karakter ujian itu lebih berat daripada kekuatan kita, lalu kita tidak memiliki pertolongan untuk menyelesaikan ujian itu. Karena ini yang kita khawatirkan. Kita tentunya paham, Allah memang tidak pernah memberikan ujian kepada manusia, kecuali sesuai dengan apa yang menjadi batas kemampuannya. Tapi Allah ingin supaya manusia itu ya juga mengucapkan itu kepada Allah. Bahwasanya ketika kita tahu bahwasanya kehidupan kita pasti kita ketemu dengan ujian, maka ucapkanlah bahwasanya kita ini kalaupun menghadapi ujian, maka semoga ujian itu merupakan ujian yang tidak melampaui batas kemampuan kita selaku manusia. Makanya kalau berdoa dengan doa ini, kalau kita resapi, hidup Pak doa ini. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Karena kita juga paham betul, kehidupan kita sebagai hamba yang beriman itu tidak akan pernah sepi dengan ujian. Karena tidaklah diciptakan kehidupan ini kecuali memang selalu ada setiap ujian bagi setiap kehidupan yang dilewati oleh manusia. Mengharapkan panggung dunia tidak mendapatkan ujian, itu merupakan perkara yang mustahil. Itu merupakan perkara yang tidak akan pernah terjadi pada kehidupan. Karena memang sejatinya kehidupan ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi ujian setiap manusia ketika Allah ingin menyeleksi kehidupan kita dengan ujian yang Allah berikan. Dan Allah alirkan pada kehidupan kita. Makanya setiap manusia itu selalu akan mendapatkan ujian. Yang membedakan adalah satu, kapan waktunya ujian itu akan datang. Tapi ujian itu sejatinya pasti ada. Makanya kita menjumpai apa yang dikatakan para sahabat. Wa ma baqiya minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'idullahu bisabr. Makanya seorang sahabat yang paling paham tentang Rabb-nya setelah Rasulullah, mereka yang paling mengenal Tuhannya yaitu adalah Allah. Para sahabat itu mengatakan wa ma baqiya minad dunya. Tidak ada yang tersisa pada kehidupan di dunia illa bala'un wa fitanun. Kecuali kamu pasti mendapatkan bala, mendapatkan cobaan, wa fitanon, dan kamu pasti mendapatkan cobaan ujian. Fa'idullahu bisabr. Enggak ada sikap kalau kamu menjadi pelakon hidup kecuali adalah siapkanlah dirimu dengan sabar. Karena apa? Mata uang pada kehidupan itu selalu mempertemukan kita dengan bala dan fitnah. Mungkin ada sedikit kita nerangkan. Apa bedanya bala dengan fitnah, Ustaz? Kenapa kalau disebutkan di dalam berbagai macam doa semoga kita terhindarkan bala, semoga kita terhindarkan fitnah. Pada dasarnya bala dan fitnah itu memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama menjadi ujian. Tapi ada perbedaannya, Pak. Kalau bala itu ujian yang sifatnya tidak disukai oleh hawa nafsu, tidak disukai oleh fitrah kita, itu namanya bala. Bapak kehilangan orang yang Bapak cintai, itu namanya bala. Meninggalnya orang tua kita, meninggalnya pasangan kita, itu namanya bala. Bapak mendapatkan penyakit, itu bala. Bapak mendapatkan kerugian di dalam bisnis walaupun Bapak sudah berhati-hati dan memastikan uang yang berputar pada bisnis itu halal, itu namanya bala. Sesuatu yang sifatnya tidak kita sukai, itu namanya bala.
Adapun fitnah sebenarnya sama. Fitnah itu cobaan. Bedanya adalah kalau fitnah terkadang cobaan yang sifatnya kita sukai. Contoh, anak-anak kita dan istri kita itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Tapi fitnah itu kita senangi, Pak. Hawa nafsu kita senang. Tapi itu juga cobaan. Tapi maaf ya, jangan sampai nanti kita mengatakan kepada istri kita, kamu ini fitnah gitu ya, jadinya panjang. Tapi sesungguhnya istri kita itu ya fitnah. Sesungguhnya anak-anak kita itu fitnah, cobaan untuk kita. Tapi seberapapun besar ya kita ini mendapati istri kita, harta kita, anak-anak kita, itu adalah tetap fitnah dan kita akan diuji oleh Allah. Karena setiap dari kita akan diuji cintanya kita kepada istri, akan diuji cintanya kita kepada anak. Karena bagaimanapun tidaklah fitnah kecuali diturunkan dan tidaklah balak kecuali diturunkan, kecuali menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu memprioritaskan Allah ataukah kita memprioritaskan fitnah-fitnah itu yang hadir pada kehidupan kita. Insya Allah ya. Hati-hati ya Pak. Kadang-kadang fitnah itu lebih lembut dan banyak manusia terseret pada fitnah daripada balak. Kalau balak, biasanya orang langsung membentuk pertahanan ketika dia mendapatkan balak. Dia langsung ingat, dia langsung istighfar, dia langsung bertobat sama Allah kalau mendapatkan balak. Tapi biasanya orang kalau mendapatkan fitnah, itu mereka tidak banyak menyadari. Dan banyak orang selamat dari balak, tapi belum tentu selamat dari fitnah. Fitnah itu salah satunya adalah anak, istri, dan keluarga, dan harta dia. Padahal itu juga fitnah. Makanya Masya Allah ya, kalau boleh agak sedikit keluar dari materi, saya sampaikan. Saya kagum sekali dengan kisah yang pernah saya baca di satu buku. Tentang kisah cintanya Buya Hamka kepada istrinya. Ketika istrinya wafat lebih dulu daripada Buya Hamka. Maka Buya Hamka sepeninggal istrinya, maka Buya Hamka ini justru mengaji Al-Qur'annya ditambah. Jadi kuantitas beliau ketika membaca Al-Quran lebih panjang dan lebih lama daripada sebelum istrinya wafat. Dan sering sekali anak-anaknya menjumpai bagaimana Buya Hamka sholat 2 rakaat. Karena terjadi perubahan pada diri Buya Hamka setelah istrinya meninggal dunia dengan perubahan semacam itu, maka anak-anaknya mencoba bertanya dan berdialog dengan abahnya. Kenapa Buya setelah sepeninggal istrinya, setelah sepeninggal ibu mereka justru menambah bacaan Qur'annya dan justru sering kami jumpai melaksanakan sholat 2 rakaat. Lihat Pak, hati yang kenal dengan Robnya Pak. Buya Hamka. Jawabannya tidak terfikir oleh kita. Beliau berkata, ya nak, abahmu, Buya, ketika sepeninggal ibu kalian, lalu Buya banyak membaca Al-Quran, dan diperbanyak jumlah yang dibaca dan lebih lama Buya itu membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Buya ini khawatir jangan-jangan cintanya Buya kepada ibu kalian itu lebih besar daripada cintanya Buya kepada Allah. Karena merasakan kesedihan. Sedih banget Buya Hamka itu ketika ditinggal istrinya. Maka ketika aku khawatir kalau kadar cinta saya ini terlalu besar yang kalah dengan cintanya kepada Allah, maka Buya itu membaca Al-Quran untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya saya lebih cinta engkau ya Allah, walaupun saya cinta makhlukmu, yaitu adalah bernama istriku. Makanya setiap rasa khawatir itu muncul. Saya khawatir kalau dinilai oleh Allah, kenapa kamu cinta makhluk lebih besar daripada cintanya kepadaku? Karena aku khawatir itu saya akan dihisap oleh Allah, saya baca Al-Quran lebih banyak. Untuk menjadi kafarah, untuk menjadi penebus. Kalau memang itu yang terjadi, saya nggak mau itu terjadi. Anaknya kaget. Setelah itu, anak-anaknya nanya, lalu sholat 2 rakaatnya untuk apa? Lalu dijawab sama Buya Hamka. Sholat 2 rakaat itu sholat taubat. Kalau memang cintaku kepada istri lebih besar, aku bertobat sama Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Kita mendapatkan fase kehidupan hati seorang manusia kayak gini, Pak. Ini menunjukkan bagaimana orang yang bertauhid itu paling sensitif terhadap Robnya. Lu sampai urusan cinta dia kepada istri pun dia ngerasa, ini jangan-jangan mengganggu cinta saya kepada Allah.
Jangan-jangan kadarnya itu lebih besar daripada cinta saya kepada Allah. Dan itu diperlihatkan oleh Buya Hamka ketika wafat istri beliau. Ini menunjukkan kepada kita, Buya Hamka itu sensitif terhadap fitnah. Karena memang fitnah itu beda dengan bala. Banyak di antara manusia kalau mendapatkan penyakit, Pak, dia bertobat kepada Allah. Banyak yang kayak gitu. Saya sering sekali menjumpai kisah nyata bagaimana orang ketika didiagnosa dengan penyakit, diagnosa penyakit itu menjadi sebab dia kembali kepada Allah, meninggalkan dosa, memperbaiki kehidupannya setelah dia didiagnosa dengan penyakit. Ali Banat, contohnya salah satu orang kaya raya di Australia, yang hidupnya penuh dengan party-party, tapi setelah didiagnosa dengan kanker, dia balik kepada Allah. Karena bala itu memang supaya kita itu balik kepada Allah. Inna balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Sebagaimana yang kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-168. Kami uji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan supaya mereka kembali. Bala itu cepat mengembalikan manusia kepada Allah. Tapi beda dengan fitnah, Pak. Itu yang kita harus paham. Makanya fitnah itu harus sensitif. Cintanya kita kepada anak tidak boleh mengalahkan cintanya kita kepada Allah. Makanya anak kalau tidur di waktu subuh, bangunin. Jangan mengatakan kasihan. Padahal Allah sudah memanggil anak kita. Maaf ya Pak. Kita ini lemah Pak. Kita ini lemah. Jujur aja kita ini lemah. Banyak dosa dan banyak maksiat kita selaku orang tua. Lah kalau kita menyadari diri kita lemah, lalu kita tidak membawa anak kita ke tempat pemilik alam semesta, yaitu adalah Allah. Dan ini rumahnya. Terus atas alasan apa Allah itu akan menutupi kelemahan kita kalau kita tidak pernah membawa anak kita ke masjid? Karena apa Pak? Orang yang tidak mau repot pada 15 tahun pertama ketika anaknya itu bertumbuh kembang, dia akan menghadapi badai pada sisa kehidupan anak itu. Makanya karena kita lemah, bawa anak kita ke masjid supaya kita membuktikan kepada Allah. Saya sayang sama anak ini, terutama ketika tidur. Banyak orang tua itu kalau mendapati anaknya tidur dicium-cium. Karena itu merupakan momen yang paling indah. Melihat anak itu dengan polosnya. Tapi kalau kita mengingat apa yang tadi terjadi kepada Buya Hamka, kita harusnya paham. Cintanya kita kepada anak tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Bawa anak ke masjid supaya kita lalu bisa mengatakan sama Allah, saya lebih mencintai engkau ya Allah. Ini anak saya bawa. Karena fitnah itu terkadang nggak terasa. Banyak orang, mereka mendapatkan fitnah. Jadi istrinya itu akhirnya terseret pada fitnah. Mendapatkan fitnah dari suaminya, dia terseret dengan suaminya. Mendapatkan fitnah pada anaknya, dia terseret pada anaknya. Makanya Allah memperlihatkan fase kehidupan Nabi Nuh dengan fitnah pada anaknya. Supaya kita tahu bagaimana sih caranya untuk tetap mempertahankan Allah walaupun harus kehilangan dengan anak. Coba kalau kita tidak ada Nabi Nuh, Pak. Kita bingung, Pak. Setiap dari kita kalau sudah solih ternyata anak kita tidak solih. Kita akan bingung. Hadirnya Nabi Nuh itu menjadi penawar kita. Kalau ada di antara orang tua yang diuji dengan anaknya. Padahal dia sudah berdoa, dia sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Effortnya sudah luar biasa. Tapi anaknya justru mengambil sikap yang selalu berseberangan dengan sikap orang tuanya. Dengan adanya Nabi Nuh, kita setidaknya lega. Oh, Nabi Nuh aja diuji dengan anak. Makanya fitnah itu banyak menyeret manusia. Banyak terseret fitnahnya pada istri. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu pernah menceritakan sebuah kisah nyata. Beliau pernah masuk pasar, suk. Ketika beliau masuk pasar, beliau menjumpai ada seorang pedagang. Menawarkan dagangannya, tetapi dengan berbagai macam cara. Sampai dia berbohong di dalam apa yang dia dagangkan. Orang-orang di pasar itu sangat mengenal pedagang ini. Orang itu berbisik, wahai Hasan Al-Basri, beliau menggunakan cara ini, menggunakan cara ini. Hasan Al-Basri menjawab secara fikih dan hukum. Cara yang dilakukan salah. Hasan Al-Basri tahu, oh itu pedagangnya. Setelah itu beliau berlalu. Beberapa tahun kemudian, Hasan Al-Basri masuk lagi ke pasar yang sama, menjumpai pedagang tersebut. Tapi pedagang itu sudah berubah. Cara dia berdagang sesuai dengan kaidah hukum, tidak melegalkan cara apapun supaya dagangannya laku. Terjadi perubahan. Sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala penasaran. Loh kok orangnya bisa berubah?
Akhirnya beliau mendekat. Hasan al-Basri seorang ulama mendekat kepada pedagang itu. Disentil, ditanya. Aku pernah menjumpaimu beberapa tahun yang lalu. Kamu menggunakan segala macam cara untuk berdagang. Tapi aku jumpai kamu hari ini ketika kamu berdagang. Cara yang kamu lakukan berbeda banget dengan cara yang kamu lakukan beberapa tahun yang lalu. Kamu hati-hati. Kamu menggunakan hukum, fikih, syariat, sunnah yang diajarkan Nabi kita, kamu amalkan semua. Lalu ditanya, apa yang menjadikan kamu berubah? Kira-kira apa Pak jawabannya? Saya ngikutin kajian hari Sabtu dan Ahad di Baitur Rahman. Nggak ada Pak, nggak ada Baitur Rahman di sana. Jawaban yang disampaikan oleh pedagang tersebut adalah, wahai guru kami, syekh kami, ahlul ilmi kami. Karena sesungguhnya beberapa tahun yang lalu aku punya istri. Yang istriku itu selalu meronong keimananku setiap pagi. Dan selalu merecokiku setiap pagi di telingaku. Kebutuhan kita banyak. Jangan pulang sebelum kamu membawa harta yang cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan. Untuk kebutuhan kita. Karena itu yang direcokin ke kuping saya setiap pagi. Maka ketika berdagang itu penuh dengan pressure dan tekanan. Dan saya tidak bisa pulang kalau belum mendapatkan harta yang ditanamkan, yang dicanangkan, ditetapkan istri saya. Akhirnya setiap saya ke pasar, maka saya ketika ke pasar, tidak ada yang saya lakukan. Saya halalkan segala macam cara. Hatta itu thariqah yang haram, metode yang haram. Saya terjang. Supaya ketika pulang tidak menjadi perang dan badai. Masya Allah. Tuh loh, contohnya fitnah itu kadang nggak kerasa. Setelah itu, istri saya wafat. Mungkin syukur banget ini beliau ini pedagangnya. Tapi ini tambahan dari saya, di kitabnya nggak ada. Maka setelah itu istri saya wafat. Setelah istri saya wafat, saya betul-betul ikhtiar untuk mencari seorang istri yang solehah. Saya ketemu, saya nikahin. Maka istri saya yang kedua, setelah sepeninggal istri saya yang pertama, betul-betul solehah. Tidaklah dia mengiringi saya setiap pagi ketika akan berdagang ke pasar. Kecuali dia berkata, perhatikanlah harta yang kamu ambil. Harta yang halal, yang sedikit itu lebih mencukupi daripada harta yang banyak tetapi haram. Saya kuat dengan lapar, tapi saya nggak kuat dengan api neraka. Masya Allah ya Pak. Ini kalau ucapan ini diucapkan oleh para istri, tidak ada orang suami yang mengambil harta haram Pak. Masya Allah. Lah ucapan itu yang akhirnya menenangkan sang pedagang. Akhirnya kalau berdagang itu tenang, berwibawa, menjalankan syariat sunnahnya ketika dia mendapatkan support system dari istrinya. Apa pelajaran nyata yang kita ambil dari kisah ini yang disampaikan oleh Hasan al-Basri? Tadi Pak, fitnah itu terkadang lembut. Dan fitnah itu memang lembut. Karena orang tidak merasa diuji. Harta itu fitnah. Dia lembut Pak. Dia lembut, dia tidak terasa Pak. Tapi terkadang itu bisa menyeret kita untuk meninggalkan ketaatan gara-gara fitnah. Itulah bedanya bala dengan fitnah. Makanya setan tahu kalau ada manusia mendapatkan bala, setan itu tahu. Biasanya manusia kalau mendapatkan bala itu cepat kembali. Karena biasanya kalau kita diuji dengan musibah itu cepat balik. Kalau musibah itu memang sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak kita senangi. Analoginya gampang. Kayak orang di dalam sumur. Orang dalam sumur Pak. Lalu dia menggali sumur. Coba aja kita lempari batu. Kita lempari uang. Kita lempari uang 100.000, 200.000, 300.000. Orang yang di dalam sumur kalau dilempari uang. Apa yang dilakukan oleh orang itu di dalam sumur? Dia tidak melihat ke atas. Dia melihat ke uang yang ada di kakinya. Diambil. Lempar 100.000, diambil lagi. Lempar 100.000, diambil lagi. Coba yang keempat diganti. Yang kita lempar itu kerikil Pak. Kalau bisa pakai ketapel sekalian. Paskan itu ke batok kepalanya. Kelotak gitu. Kira-kira dia ngambil kerikilnya atau ngelihat ke atas Pak? Ngelihat kerikil ke atas atau ngelihat ke atas atau ngambil kerikilnya? Lihat ke atas Pak. Dia nggak butuh kerikilnya. Dia siapa yang ngelemparin saya? Itu analogi sederhana Pak. Makanya Allah tadi sampaikan di dalam surat Al-A'raf 168. Kalau bala, itulah Allahum yarji'unnya kena Pak. Makanya inna balawnahum bil hasanati wassayyi'ati la'allahum yarji'un. Kami coba manusia itu dengan perkara yang dia senangi dan tidak dia senangi supaya mereka balik. Cuma bedanya
Kalau hasanat itu biasanya orang tidak ngerasa. Tapi kalau dengan sayyiat, keburukan yang disebut dengan bala, biasanya orang itu langsung balik. Tapi tidak berlaku dengan fitnah. Makanya hati-hati terhadap fitnah. Kenapa? Kita tuh senang sama fitnah. Berapa banyak suami akhirnya berubah ya gara-gara istri. Istrinya ngomong benci sama orang, ikut benci. Padahal suaminya nggak ada masalah. Banyak itu para suami. Istrinya ngomong, saya nggak suka ustadz itu. Ikut-ikutan dia nggak suka sama ustadz itu. Ya gara-gara kemudian istrinya. Jadi sekarang itu agama bukan ngikutin suami, agama ngikutin istri, Pak. Istrinya nggak suka siapa, suaminya ikut-ikutan nggak suka. Itu namanya fitnah itu. Dan itu tidak terasa. Itu tidak terasa, Pak. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham apa bedanya bala dengan fitnah. Maka di sini kita akhirnya paham fungsi kita ketika berdoa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, itu permintaan kita, permohonan kita, ya Allah jangan engkau menimpakan kepada kami ujian, walaupun kita pasti mendapatkan ujian itu, Pak. Makanya para ulama itu mengatakan, bagaimana kita bisa tidak menghadapi ujian, wong kita pasti akan menghadapi fitnah kok. Fitnah itu setidaknya 4, ujian itu 4, Pak. Pertama, ujian pada diri kita. Pertama itu ujian dari diri kita. Kita diuji dengan kelemahan, penyakit, penderitaan. Itu pasti dirasakan oleh manusia. Hatta Nabi kan diberikan ujian pada dirinya kan. Nabi itu kalau sakit, sakitnya 2 kali sakitnya kita. Wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya kalau demam, saya kalau sakit 2 kali demamnya orang biasa. Itu Rasulullah, Pak. Ujian pada diri. Yang kedua, ujian pada keluarga. Kita pasti diuji dengan keluarga. Ada yang diuji dengan paman, ada yang diuji dengan bibi, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan anak. Makanya kita mendapatkan kehidupan para nabi dan para rasul, mereka itu semuanya mendapatkan ujian. Ada yang diuji dengan anak, Nabi Nuh. Ada yang diuji dengan istri, Nabi Lut. Ada yang diuji dengan bapak, Ibrahim. Ada yang diuji dengan suami, Asiyah binti Muzahim. Ada yang diuji dengan paman, Rasulullah. Kalau kita berpikir secara logika, kenapa sih kehidupan para nabi dan para rasul tidak ideal? Bapaknya beriman, ibunya beriman, anaknya taat, bibinya, keluarga besarnya semuanya taat. Tapi justru yang kita dapatkan di pagelaran panggungnya para nabi itu mendapatkan ujian itu beda-beda. Supaya manusia itu sadar. Wong nabinya aja diuji dengan keluarga, kok apalagi kita? Bukan nabi, bukan rasul. Itu fitrah. Ujian itu kalau tidak datang dari diri, datang dari keluarga. Atau yang ketiga, ujian itu datang dari kehormatan. Kehormatannya dia dilecehkan orang, Pak. Kita ini pasti akan mendapati ada orang-orang yang mencela, Pak. Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa ayat itu Allah turunkan surat Al-Humazah? Ya karena Allah ingin meluruskan manusia, karakternya manusia itu suka mencela. Ada yang kaya dikit dicela. Ada yang begini dikit dicela. Ya. Akhirnya apa? Allah turunkan wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa? Ada orang yang mencela kehormatan kita. Maaf ya Pak, kadang-kadang kita ketemu sama orang, kadang-kadang kita tidak pernah ketemu sama orang, tapi orang itu benci sama kita, padahal bertemu aja belum pernah. Pernah kayak gitu Pak? Saya sering Pak kayak gitu Pak. Orang tuh udah benci banget sama saya, hanya dengar nama Umar Mita, bencinya luar biasa. Ketemu enggak, transaksi enggak, safar enggak, ketemu di masjid enggak gitu. Tapi setiap ketemu tuh matanya melotot dan langsung melengos. Ada Pak. Sampai kadang-kadang kita bingung, salah saya apa sama dia. Tapi itu yang terjadi, Pak. Makanya di Medan, saya itu pernah, Pak, di Medan. Saya kajian di Masjid Al-Jihad kalau tidak salah. Saya pernah ada orang, saya temuin pas wudhu, nggak sengaja. Saya wudhu, kan ketemu dia, saya salaman gitu. Saya tanya siapa namanya. Agak kikuk orangnya ketika saya tanya itu. Setelah itu saya ngisi kajian. Qadarullah habis kajian ketemu lagi. Beliau cerita. Ustadz, saya itu orang Nadal itu paling gak suka sama antum. Gara-gara teman-teman saya ngomong, saya ke masjid ini bukan ngaji sama antum, tapi qadarullah saya pengen sholat duha. Tapi ketika antum menyapa saya, loh kok gini orangnya, kok beda banget. Gitu. Itu menceritakan kepada kita, banyak orang yang gak suka dengan kehormatan kita, Pak. Padahal kita gak pernah ngutik-ngutik kehormatan dia. Ada orang yang saya datengin,
Saya ketika dia mencela kehormatan saya tanya, saya mencela kehormatan Bapak enggak? Saya pernah nodai kehormatan istri Bapak atau anak-anak Bapak atau profesi Bapak enggak? Enggak, Ustadz. Lalu kenapa Bapak mencela kehormatan saya? Emang kehormatan saya murah? Lalu kehormatan Bapak mahal? Apakah dengan Bapak ngaji? Enggak apa-apa Bapak enggak ngaji sama saya. Enggak ada masalah kok. Tapi kalau sudah mencela kehormatan itu haknya setiap muslim. Karena sesungguhnya kehormatan orang yang beriman sama Allah itu lebih mahal daripada kehormatan Ka'bah. Wa innalah hurmatu hadhil Ka'bah a'dham min hurmatil wa innalah hurmatul mu'min a'dham min hurmatil Ka'bah. Min hurmati hadal bait. Rasulullah yang bersabda ketika sedang tawaf, beliau berkata, kehormatan seorang mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah. Tapi ada yang kayak gitu? Ada, Pak. Kita tidak bisa bertanya, ya Allah salah saya apa? Nggak bisa. Apa sih kok dia benci banget sama saya? Nggak bisa, Pak. Ada orang yang senang menghakimi orang dengan apa yang dia dengar, bukan apa yang dia lihat. Maaf ya, kita udah bareng aja, udah bareng lama. Kadang-kadang ada teman kita menghakimi kita bukan dengan apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar dari orang. Tapi itu menegaskan yang ketiga. Ada orang yang mereka itu menjadi ujian kita pada kehormatan kita. Dan yang keempat, kita diuji dengan harta kita. Entah yang banyak atau yang sedikit. Ya, makanya kalau kita sering bertanya gitu, kenapa orang-orang yang tidak beriman hartanya berlimpah? Adapun orang yang beriman kadang-kadang hartanya tidak berlimpah sebagaimana orang yang tidak beriman. Karena harta itu kalau terlalu banyak justru menjadi fitnah besar. Bukankah nyamuk mati itu karena habisnya darah? Tapi kalau nyamuk belum dapat darah, dia terbang ke sana kemari itu lincah, Pak. Berapa kali kita tepok, tangan kita yang panas, nyamuknya masih berdiri ngeliatin kita di atas. Tapi sekalinya dia nyedot darah terlalu banyak, udah dia disentil dikit terbang, sentil lagi dia terbang. Dia nggak bisa terbang, akhirnya mati, Pak. Karena memang Allah itu terkadang tidak memberikan harta yang banyak kepada orang yang beriman. Karena Allah tahu orang beriman kalau mendapatkan dunia itu justru cobaannya berat. Makanya harta itu yang pas. Kayak air itu, Pak. Air itu kalau satu kolam enak kita pakai, satu bak enak kita pakai. Tapi kalau airnya itu satu lantai, kan bingung mau ngapain air itu satu lantai sampai lantai satu kita tenggelam. Dan itu adalah ujian pada harta. Empat-empatnya dapat, Pak. Kata para ulama salaf, tidak mungkin orang di dunia itu tidak mendapatkan 4 fitnah ini, Pak. Kamu pasti mendapatkan ujian pada dirimu, sampai setingkat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan saya sudah sering sampaikan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat yang dijamin surga. Kurangnya apa Sa'ad bin Abi Waqqas? Bukan hanya penduduk surga, doanya itu tidak pernah ditolak, Pak. Coba, Pak, kita bayangkan, Pak. Kalau kita punya tetangga kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah, tiap hari kita nempel sama beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya nggak pernah ditolak. Ibarat kata untuk menggambarkan doanya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau beliau itu sudah berdoa ngangkat tangan turun, sebelum turun sudah dikabulkan. Kebanyakan manusia itu apa? Naik turun, dikabulkan juga. Tapi ternyata mendapatkan ujian pada dirinya. Apa ujiannya? Beliau buta, Pak. Di usia senjanya beliau buta, padahal pemimpin perang, ahli pemanah. Coba, Pak. Pemanah itu kan yang dibutuhkan penglihatan, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemanah handal, Pak. Kalau dulu para sahabat itu memanah bukan 100 meter, Pak, sampai 500 meter, Pak. Masya Allah ya. Kita manah 10 meter aja, targetnya di mana, panah kita kemana. Kalau dulu para sahabat itu 500 meter, saya bisa membayangkan itu jaraknya mereka manah itu berarti kekuatannya luar biasa itu. Ngalahin yang sering ke gym itu mungkin. Banget itu sampai 500 meter. Bahkan kalau saya pernah dengar di Turki kalau tidak salah, dulu kerajaannya khilafah yang terakhir itu sampai 700 meter mereka itu kalau mana. Saya nggak bayangkan tuh setinggi apa dan seberapa kuatnya mereka narik. Sa'ad bin Abi Waqqas buta, Pak, diuji dengan dirinya.
Kita mendapati ada ujian pada keluarga sebagaimana Rasulullah diuji juga dengan pamannya. Dan itu menjelaskan kepada kita pasti ujian itu akan datang. Makanya akhirnya ketika kita tahu ujian itu tidak bisa dihilangkan, maka kita berdoa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Makanya akhirnya apalagi ketika kita tahu orang yang beriman itu pasti diuji. Dan semakin beriman ujiannya semakin besar. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah itu mengatakan begini Ustaz? Ini saya pernah ditanya, ada seorang jamaah bapak-bapak. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u summal anbiya' fal amsalu fal amsal. Idza kana dinuhu syiddah ubtuliya syiddah, idza kana dinuhu raqqah ubtuliya ala hasbi dinihi. Maka kata Rasulullah, manusia itu yang paling keras cobaan hidupnya itu para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan orang-orang solih seterusnya. Semakin agamanya kuat, imannya kuat, semakin besar ujiannya. Kalau imannya rendah, maka ujian sebagaimana imannya. Saya ditanya sama bapak-bapak, Ustadz, kenapa orang beriman itu identik dengan ujian? Dijawab oleh para ulama, ada 3 sebab. Kenapa orang beriman itu ujiannya banyak? 1. Orang beriman itu diuji dengan ujian yang banyak. Karena sesungguhnya ujian itu pada dasarnya merupakan tanda cintanya Allah dan itu merupakan metode terbaiknya Allah ketika menggugurkan dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang beriman itu diuji dengan ujian yang banyak? Makanya sampai diibaratkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi sebagaimana pohon yang daunnya berguguran satu persatu karena banyaknya angin dari kanan dan kiri, kata Rasulullah. Orang mukmin itu kayak pohon, anginnya kenceng. Daunnya berguguran karena tekanan angin dari kanan ke kiri, kata Rasulullah. Yang kedua, kenapa orang beriman itu ujiannya banyak? Yang kedua, supaya orang yang beriman itu mereka tidak jatuh cinta sama dunia. Karena biasanya kalau jarang diuji, termasuk yang kita khawatirkan, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kalau terlalu enak hidup di dunia, nanti malah akhirnya jatuh cinta sama dunia dan akhirnya benci mati. Tapi kalau kita diuji, akhirnya kita tahu, oh ujian itu memang tidak enak. Makanya memang dunia itu tidak tempat kita untuk menikmati apa yang kita ingin nikmati. Tapi nikmatnya nanti, di akhirat setelah kita sabar terhadap ujian. Bapak, misalkan, kalau naik angkot, Tambun Bekasi, Pak, yang angkotnya sudah penuh dengan sudah bolong-bolong di mana-mana, udah gitu shock breakernya sudah nggak ada gitu, ngelewatin jalanan depan itu Kemang itu yang depan yang bergelombang kayak lautan itu kadang naik kadang turun, naik di situ gerang gini, pengennya apa Pak? Turun Pak, Mas turun Mas, lebih baik saya jalan daripada nanti saya muntah-muntah. Tapi kalau kita naik BMW atau naik yang enak terus, apa yang terjadi? Kalau bisa, jangan hanya ke Tambun, sekalian ke Kudus. Ini. Pas lagi bawa BMW. Itu contoh ya, bukan berarti punya BMW dosa. Enggak, contoh. Kenapa seorang beriman itu diuji? Ini jawabannya. Supaya orang beriman itu tidak jatuh cinta sama dunia. Makanya orang beriman itu enggak jatuh cinta sama dunia. Kenapa? Karena dia tahu ujiannya banyak. Karena dia mengerti bahwasanya ujiannya banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang beriman itu ujiannya banyak? Supaya dia bisa merasakan arti mustarih. Mustarih itu apa? Orang yang istirahat. Kapan itu? Ketika dia sudah lelah menghadapi berbagai macam cobaan yang Allah timpakan kepadanya ketika di dunia, Pak. Makanya maaf, kita istirahat, tidur setelah kita capek, lelah. Main voli, menang misalkan. Kita kemarin menang atau kalah sih di itu. Lalu kita nyemes masuk terus gitu ya. Walaupun Pak Heridon bukan tim kita tapi tim lawan gitu. Semoga Allah mengampuni beliau gitu. Lalu setelah kita keringatan pulang ke rumah jam 9 tidur tuh kan nyenyak Pak. Coba bandingkan dengan orang yang jarang bergerak. Jam 9 masih di atas tempat tidur, jam 11 masih megang handphone, scroll terus gitu. Dia tidur itu nggak enak, Pak. Semakin tidur semakin nggak enak dia.
Maka Allah jadikan orang beriman, ayo lelah dikit. Supaya nanti ketika meninggal dunia itu arti merasakan mustari itu terasa. Karena sesungguhnya orang beriman itu kan diberikan sifat kalau mati. Mustarihun. Mustarih itu merupakan bentuk subjek dari istaroha yastarihu. Orang yang istirahat. Orang yang istirahat itu namanya mustarih, Pak. Allah pingin supaya makna kata mustarih itu maknanya kedapetan. Makanya ujian itu Allah kirimkan. Bukan berarti maaf ya, nanti kalau kita berdoa, ya Allah, saya jarang dapat ujian. Uji saya ya Allah. Jangan. Tapi kita harus paham. Ketika kita berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Arti yang pertama, kenapa kita berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih? Ya Allah, kasih kami, kalaupun engkau menetapkan kami ujian, dan itu pasti engkau menempatkan kepada kami beban ujian itu, setidaknya pundak kami itu kuat untuk menyelesaikan ujian itu. Penting atau tidak penting, Pak? Penting, Pak. Masalah sama anak, tapi pundak kita punya selaras dengan kita ketika kita mendapatkan ujian pada anak, ujian pada harta, ujian pada kehormatan. Itu makna yang pertama. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Arti yang kedua apa? Nah, itu yang nanti kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita baru membahas, yaitu adalah 286. Kita baru membahas Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Akhirnya kita mengetahui bedanya fitnah dengan bedanya bala. Apa tadi fitnah dan bala bedanya? Apa Pak Heridun? Apa bedanya bala dengan fitnah? Apa yang membedakan antara bala dengan fitnah? Bala itu musibah yang tidak disukai. Kalau fitnah itu juga ujian, tapi yang terkadang kita senangi. Bala itu sering menyadarkan orang secara langsung, tapi kalau fitnah justru membius orang. Itulah bedanya bala dengan fitnah. Kita juga akhirnya tahu berdoa dengan doa ini adalah supaya kita nanti ketika menghadapi ujian, karena ujian itu pasti datang. Maka kita mengetahui betul supaya kita memohon sama Allah ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita juga belajar bahwasanya orang beriman itu pasti diuji karena 3 alasan. 1, Allah ingin menghadirkan pemutih. Allah ingin menghadirkan mesin cuci untuk menghapuskan dosanya dengan ujian yang Allah kirimkan. Yang kedua, supaya orang beriman itu tahu kalau kita sering diuji, maka kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Dan kita tidak terkena penyakit wahan, Pak. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta sama dunia dan benci mati. Perilaku orang yang cinta sama dunia dan takut mati itu biasanya karena mereka terus dikasih fasilitas yang menjadikan dia terbius. Dan yang ketiga, supaya merasakan arti istirahat yang sesungguhnya kalau kita sudah lelah. Ini yang kita bahas pada poin yang pertama, 286 pada surat Al-Baqarah. Apa poin yang kedua? Apa poin yang ketiga? Apa poin yang keempat? Itulah yang menjadi pembahasan kita pekan depan kalau tidak ada udzur. Semoga Allah merahmati, memberkahi hati kita. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Kalaupun kita menemukan 100 alasan untuk berpisah, setidaknya kita harus punya 101 alasan untuk tetap kita bersaudara. Beda itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita sudah nodai kehormatan orang. Hanya gara-gara kita mendapatkan ada perbedaan. Semoga guru kita, siapapun ustadz yang ngajarin di Baitur Rahman, adalah orang yang pertama kali memberikan contoh tentang persaudaraan. Tapi kalau ada ustadz, ada guru, tidak mau dia bersaudara, kecuali kepada kelompoknya doang, tapi ketika mereka dibuat acara supaya ketemu sama ustadz yang lain, dia nggak mau, tidak usah, Pak. Daripada akhirnya merusak satu karunia yang besar yang sudah kita dapatkan, yaitu persaudaraan yang kita rasakan. Harusnya semangat bersaudara itu dicontohkan guru, dicontohkan ustadznya. Makanya saya sedih kalau ada satu masjid, pengajar ini sama pengajar ini tidak mau ketemu. Lah gurunya aja nggak mau ngasih contoh. Gurunya mengatakan, tidak bisa itu begini, itu syahsat, itu subhat, itu begini, itu begini.
Tapi dengan begitu santai, gurunya, ustadznya masuk ke masjid, lalu setelah itu meninggalkan banyak hal yang dilihat sama muridnya. Kalau masjid tidak bisa mempersaudarakan, terus di mana lagi kita bisa bersaudara? Kalau panitia dan pengurus masjid tidak sama sekali sensitif terhadap perpecahan di antara jamaahnya, terus mana lagi tempat kita untuk mencari persaudaraan? Ya. Makanya selalu saya simpel, Pak. Saya mau ngajar di satu masjid. Selama di situ, semua gurunya sepakat. Bersaudara itu merupakan bagian dari akidah. Bersaudara itu bagian dari akidah. Itu yang dinamakan dengan al-wala. Memberikan loyalitas kepada sesama orang yang beriman. Itulah yang kita harus pahami. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita. Teh saya sudah habis, tapi bukan diminum oleh saya, tapi diminum anak saya. Semoga Allah memberkahi kita. Nanti kita insya Allah moga-moga pertandingan-pertandingan lainnya akan kita selenggarakan antara masjid dengan RT-RT yang lainnya. Ya, kepada jamaah-jamaah yang sempat membelot ke tim yang lainnya ya semoga banyak merenung, banyak introspeksi gitu ya. Semoga kejadian-kejadian itu tidak terjadi. Nah, itu bercanda. Namanya juga bersaudara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Karena ayatnya belum selesai, nggak usah tanya. Ya, ayat itu selesai dulu, baru kita buka pertanyaan. Sepakat ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita selesaikan dulu ayatnya, baru kita buka tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.